Halo semua, pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas tentang kingdom plante atau tumbuhan. Kelompok tumbuhan yang kita bahas hari ini yaitu tentang spermatofita atau tumbuhan biji. Yang pertama, kita lihat cara hidup dari spermatofita. Yaitu cara hidupnya ada yang fotoautotrof. Foto artinya cahaya, autotrof artinya organisme yang mampu membuat makanan sendiri. Jadi, fotoautotrof ini adalah organisme yang mampu membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Dan fotoautotrof ini memiliki ciri berklorofil. Cara hidup yang kedua, tumbuhan biji juga ada yang hidupnya parasit. Parasit itu ada dua jenis. Yang pertama ada parasit obligat, parasit penuh. Artinya hidupnya menggantungkan pada inang tempat dia tinggal. Contohnya adalah tumbuhan tali putri. Jenis parasit yang kedua yaitu fakultatif, setengah parasit. Jadi, sebagian dari konsumsi atau kebutuhan tubuhnya disediakan oleh inang tempat tinggalnya. Contoh dari parasit fakultatif ini yaitu Viscum album. Spermatofita atau tumbuhan biji termasuk ke dalam Cormophyta sejati. Artinya, tumbuhan biji ini sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Selanjutnya, kita lihat bentuk tubuh dari spermatofita. Yang pertama, ada yang berbentuk semak. Ciri-cirinya, batangnya itu pendek dan tumbuh merayap. Contoh semak yaitu rumput teki. Yang kedua, ada yang berbentuk perdu atau pohon kecil. Contohnya bunga pukul 4 dan tanaman cabai. Yang ketiga, bentuk pohon. Batangnya tinggi besar. Contoh dari pohon yaitu jati, mangga, dan lain-lain. Dan yang keempat, bentuknya liana atau melilit. Contoh tanamannya rotan, sirih, dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat klasifikasi atau kelompok dari spermatofita. Yang pertama, dikelompokkan dalam kelompok Gymnospermae atau nama lainnya Pinophyta. Kita kenal dengan istilah tumbuhan biji terbuka. Supaya gampang untuk mengingatnya, kita lihat ada huruf G yang mulutnya terbuka. Oke, sekarang kita lihat ciri-ciri dari Gymnospermae atau Pinophyta. Yang pertama, alat reproduksinya berupa strobilus atau konus atau runjung. Strobilus ini bentuknya seperti kerucut. Jadi kalau misalnya kita melihat ada sesuatu yang jatuh di dekat pohon pinus berwarna coklat, nah itulah kira-kira alat reproduksi dari Gymnospermae yang disebut dengan strobilus. Yang kedua, disebut dengan biji terbuka karena bakal biji itu tidak dilindungi oleh bakal buah atau karpel istilahnya.
atau kita kenal juga nanti istilah lainnya carpellum. Akar pada Gymnospermae jenisnya ada yang berakar tunggang dan ada juga yang berakar serabut. Bentuk daun pada Gymnospermae bervariasi, ada yang seperti jarum, misalnya pinus, dan ada yang berbentuk lembaran, misalnya pada daun melinjo. Kemudian, ciri yang selanjutnya, fertilisasi pada Gymnospermae prosesnya lama. Kemudian yang terakhir, pembuahannya berjenis pembuahan tunggal. Pembuahan tunggal itu, yang pertama, inti generatif, itu hanya punya satu, bertemu dengan ovum, kemudian membentuk zigot, yang kromosomnya diploid atau 2N. Kita lihat klasifikasi atau kelompok tumbuhan Gymnospermae atau Pinophyta atau tumbuhan biji terbuka. Untuk mempermudah mengingatnya, klasifikasi dari Gymnospermae ini kita singkat menjadi 4 huruf C, C, G, G. Yang pertama, ada kelompok Cycadinae. Ciri-ciri dari Cycadinae ini, tumbuhannya tuh mirip dengan tumbuhan palem. Kemudian, daun mudanya itu menggulung, sama seperti tumbuhan paku. Kemudian yang ketiga, berumah dua atau diesis. Artinya, alat kelamin jantan dan betina terpisah di masing-masing pohon. Contoh Cycadinae yaitu Cycas rumpi atau pakis haji. Klasifikasi selanjutnya dari Gymnospermae yaitu ada Coniferae. Ciri-cirinya disebut dengan tumbuhan konifer. Daunnya kecil seperti jarum. Berumah satu atau monoesis. Artinya, dalam satu tubuh tumbuhan terdapat 2 jenis alat kelamin, yaitu alat kelamin jantan dan juga alat kelamin betina. Dan Coniferae merupakan satu-satunya dari klasifikasi Gymnospermae yang berumah satu. Contoh dari Coniferae, yang pertama ada spesies Pinus mercusi, atau kita kenal dengan pohon pinus. Selanjutnya ada Agathis damara atau pohon damar. Klasifikasi yang ketiga dari Gymnospermae yaitu ada Gnetinae. Kelompok ini mirip dengan tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji terbuka. Pembuahannya ganda, jadi berbeda dengan klasifikasi dari Gymnospermae yang lain. Kalau yang lain pembuahannya tunggal, untuk Gnetinae itu pembuahannya ganda, sama seperti Angiospermae. Yang ketiga, ciri-cirinya yaitu berumah dua atau diesis. Artinya, alat kelamin jantan dan alat kelamin betina terpisah di masing-masing pohon. Contoh dari kelompok Gnetinae yaitu Gnetum gnemon. Kita kenal dengan melinjo, melinjau atau tangkil. Klasifikasi yang keempat atau klasifikasi terakhir dari Gymnospermae yaitu ada Gingoinae. Ciri-cirinya, bentuk daunnya itu seperti kipas. Kemudian daun-daunnya itu mudah gugur. Selanjutnya berumah dua atau diesis, artinya alat kelamin jantan dan betina terpisah di berbeda pohon atau masing-masing pohon. Contohnya yaitu
ginkgo biloba. Sekarang kita akan membahas kelompok kedua dari tumbuhan berbiji atau spermatofita. Kelompok ini disebut dengan Angiospermae atau Magnoliophyta, atau kita kenal dengan tumbuhan biji tertutup. Supaya mudah untuk mengingatnya, kita lihat ada huruf A yang bentuknya tertutup, berbeda tadi dengan huruf G pada Gymnospermae. Kenapa disebut biji tertutup? Karena Angiospermae, bakal bijinya itu dilindungi oleh bakal buah atau carpellum. Kita kenal juga istilah lainnya karpel. Kemudian Angiospermae ini disebut juga dengan Anthophyta. Antho itu artinya bunga, phyta itu artinya tumbuhan. Jadi Angiospermae ini memiliki bunga sebagai alat reproduksinya. Kemudian dalam fase atau siklus hidupnya ada 2 generasi, ada gametofit, yaitu generasi penghasil sel kelamin, dan sporofit atau penghasil spora, di mana generasi sporofit itu lebih dominan daripada generasi gametofit. Selanjutnya, pada Angiospermae terjadi pembuahan ganda. Sekarang kita lihat proses pembuahan ganda yang terjadi pada Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Kita lihat di sini ada gambar dari ovarium yang terletak di dalam putik pada bunga Angiospermae. Kita lihat bagian-bagiannya. Dari yang paling atas ada 3 antipoda, kemudian 2 di tengah IKLS, inti kandung lembaga sekunder. Selanjutnya ada 2 buah sinergit atau pendamping ovum, kemudian ada ovum, selanjutnya ada inti generatif 2, dan ada inti generatif 1, selanjutnya ada inti vegetatif. Inti vegetatif ini berfungsi sebagai penunjuk jalan untuk inti generatif 1 dan 2. Nah, sekarang kita lihat proses yang terjadi pada pembuahan ganda, yang artinya terjadi 2 kali pembuahan. Yang pertama, inti generatif 1 yang berkromosom N atau haploid itu akan melebur dengan ovum yang berkromosom N atau haploid juga, membentuk zigot yang berkromosom diploid atau 2N. Proses yang kedua, inti generatif 2 yang berkromosom N atau haploid itu akan melebur atau bertemu dengan inti kandung lembaga sekunder. Kita singkat dengan IKLS, di mana kromosomnya yaitu diploid atau 2N. Akan membentuk endosperma atau cadangan makanan pada tumbuhan Angiospermae. Sekarang kita lihat klasifikasi dari Angiospermae, Magnoliophyta atau tumbuhan biji tertutup. Klasifikasi yang pertama ada monokotil atau nama lainnya Liliopsida. Kemudian yang kedua ada dikotil atau nama lainnya Magnoliopsida. Sekarang kita lihat dari tabel ini perbedaan kedua kelompok dari Angiospermae. Yang pertama, keping biji. Pada monokotil itu hanya terdapat 1. Kemudian di tumbuhan dikotil terdapat 2 keping biji. Kita lihat organ batang.
batang pada monokotil tidak berkambium, sedangkan pada dikotil itu berkambium. Selanjutnya, berkas pembuluhnya, karena monokotil tidak berkambium, maka disebut dengan kolateral tertutup. Jadi, xilem dan floemnya itu tersebar. Yang pada tumbuhan dikotil, berkas pembuluhnya yaitu tipe kolateral terbuka karena memiliki kambium. Cabang pada batang monokotil itu tidak ada. Pada dikotil terdapat cabang. Yang terakhir, ruas pada batang atau buku pada batang untuk monokotil terlihat jelas, sedangkan pada dikotil tidak terlihat jelas. Kita lihat sekarang perbedaan antara klasifikasi monokotil dan dikotil. Kita lihat dari organ akar. Jenis akar pada monokotil yaitu serabut, sedangkan pada tumbuhan dikotil jenis akarnya yaitu tunggal. Untuk daun, jenis daun pada monokotil yaitu tunggal, sedangkan daun pada dikotil berjenis tunggal dan juga ada yang majemuk. Pertulangan daun. Bentuk pertulangan daun dari monokotil itu melengkung dan sejajar. Selanjutnya, pertulangan daun pada dikotil ada yang berbentuk menyirip dan juga ada yang menjari. Untuk organ bunga, pada tumbuhan monokotil memiliki bagian bunga, misalnya mahkota, itu berjumlah 3 atau kelipatannya. Sedangkan pada dikotil, bagian bunganya, yaitu baik mahkota maupun kelopak, ada yang berjumlah 4, ada yang 5, atau kelipatannya. Sekarang kita lihat contoh dari masing-masing kelompok. Yang pertama, contoh dari monokotil atau Liliopsida, ada bunga lili, tanaman anggrek, padi, pisang, dan lain-lain. Untuk contoh dikotil atau Magnoliopsida, ada cemara laut, kembang sepatu, cengkih, dan juga tomat, serta jenis-jenis yang lain.